Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Silvia dengan NIM 1916 030061, Prodi Manajemen Bisnis Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Operasional 2. Selanjutnya, materi yang saya buat yaitu bertema desain jasa, yang bertema jasa laundry. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasi lain yang bisa pemilik usaha jadikan tempat pengelola bisnis laundry adalah kawasan sulit air bersih. Mengapa demikian? Karena kawasan sulit air bersih sangat membutuhkan usaha laundry, terutama bagi mereka para pendatang yang merasa risih dengan kondisi air yang tidak memadai. Kemudian yang B, proses pemasaran. Bisnis laundry dari jenis yang paling sederhana dikenal dengan cuci setrika. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau tidak bisa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Sementara bentuk laundry yang canggih di Indonesia dari dulu dikenal dengan istilah binatu. Dalam bahasa modern saat ini lebih dikenal dengan istilah laundry dan dry clean, di mana untuk laundry pakaian dicuci menggunakan mesin cuci, sedangkan untuk dry clean pakaian dibersihkan dengan cairan kimia khusus yang bisa dibersihkan dan merontokkan pakaian. Usaha jenis ini yang dulu hanya dilakukan secara rumahan atau terdapat di hotel-hotel mewah untuk fasilitas tamunya. Selanjutnya, layanan yang tadinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas kini bisa dinikmati masyarakat kelas. Tak berhenti sampai situ, kombinasi antara layanan murah dengan layanan cuci setrika tadi berkembang lebih kreatif lagi dengan munculnya laundry cleawan, yaitu laundry biasa tapi dengan harga yang dibayarkan berdasarkan hitungan kilogram, bukan per potong pakaian. Selanjutnya poin C, perencanaan modal usaha. Modal untuk investasi yang dibutuhkan untuk lokasi penjualan yaitu lokasi mencuci dan peralatan berupa mesin-mesin yang dibutuhkan, serta instalasi air, listrik, dan lokasi tempat menerima cucian. Seorang usaha laundry tak bisa mengendalikan matahari untuk meringankan cucian. Selain itu, diperlukan ruang jemuran yang amat besar untuk meringankan pakaian. Bila musim hujan tiba, akan sulit untuk meringankan pakaian, maka dibutuhkan mesin setrika otomatis. Tapi untuk mendapatkan press atau garis setrika yang jelas, biasanya tukang cuci lebih menyukai setrika tangan yang berat karena memberikan hasil yang jauh lebih maksimal meskipun membutuhkan tenaga pekerja yang lebih banyak. Sedangkan untuk air bisa pakai air tanah, tapi usahakan disaring lebih dulu karena air tanah yang kotor bisa merusak pakaian. Dibutuhkan 1 orang pekerja di tempat penerima cucian, 2 orang pekerja di tempat pencuci, 1 orang untuk mencuci, dan 1 orang lagi untuk menyetrika baju. Poin yang D yaitu hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memulai bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus paham bagaimana mencuci dan mengeringkan pakaian. Yang kedua, memilih lokasi yang strategis dan menunjang berkembangnya bisnis ini, seperti dekat dengan kos-kosan, dekat dengan perumahan. Kemudian, poin yang ketiga, memahami cara yang tepat dalam menyetrika pakaian. Poin yang keempat, serta besar ruangan yang cukup untuk menunjang pelaksanaan bisnis ini. Poin yang kelima,
sertakan perlengkapan pendukung seperti keranjang, tempat pakaian, dan timbangan. Yang poin E, strategi pemasaran. Berikut ini beberapa cara atau strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat bisnis ini. Yang pertama, promosi yang baik sangat mendukung berkembangnya bisnis ini. Yang kedua, berikan bonus-bonus khusus seperti konsumen melakukan pencucian 5 kali dengan jumlah minimal sekian kilogram akan mendapatkan ekstra gratis 1 kilogram. Yang ketiga yaitu lakukan pelayanan delivery atau antar jemput untuk wilayah tertentu. Hal ini akan membuat konsumen merasa semakin diperhatikan. Kemudian yang poin keempat, memilih peralatan pendukung. Misalnya mesin cuci dan pengering dengan kualitas yang baik. Kemudian, kepercayaan pelanggan adalah kunci yang penting dalam berkembangnya suatu usaha. Jadi, kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian sangat menentukan kepuasan pelanggan. Poin yang F, proses produksi. Proses pencucian pakaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pakaian kotor dipilah dan dikelompokkan sesuai dengan pemiliknya. Yang kedua, pakaian dibungkus dan ditimbang beratnya. Yang ketiga, pakaian dicuci dengan menggunakan mesin pencuci pakaian. Yang keempat, setelah pakaian dicuci bersih, pakaian dikeringkan. Yang kelima, setelah pakaian kering, pakaian kemudian disetrika. Yang keenam, pakaian yang telah rapi dikemas dan siap dikembalikan ke pelanggan. Selanjutnya yaitu poin G, kelebihan produk. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu laundry 5 kali cucian, gratis 1 kg cucian. Kemudian paket laundry. Paket laundry ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu laundry biasa. Laundry biasa ini lama pencuciannya 2 hari, kemudian biaya per kilonya Rp5.000. Yang kedua yaitu laundry kilat. Lama pencuciannya setengah hari, biayanya per kilo Rp6.000. Kemudian yang ketiga kelebihan produk ini tersedia fasilitas antar jemput cucian. Kemudian yang keempat, proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan. Yang kelima, hasil cucian bersih, wangi, rapi, dan siap pakai. Kemudian yang poin H yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, harganya terjangkau. Yang kedua, lokasi yang strategis. Yang ketiga, jumlah pelanggan yang tinggi. Yang keempat, pelayanan yang diberikan sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kelima, adanya usaha lain seperti setrika pakaian. Yang kedua yaitu kelemahan atau weaknesses. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, lamanya proses laundry yang memakan waktu 2-3 hari. Kemudian yang kedua, lahan yang masih kurang. Yang ketiga, pemesanan menumpuk akibat banyaknya pesanan. Yang keempat, pakaian kadang rusak akibat dicampur saat dicuci. Yang kelima, kurangnya tenaga kerja. Poin yang ketiga dari SWOT yaitu peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu sebagian besar masyarakat tidak punya waktu untuk mencuci. Yang kedua, adanya kos yang tidak dilengkapi dengan jemuran. Yang ketiga, konsumen yang pasti. Yang keempat, tingkat keinginan konsumen yang kompleks dan instan. Yang kelima, belum banyak jasa laundry yang menyediakan jasa setrika. Selanjutnya, poin SWOT yang terakhir yaitu ancaman atau threat.
Yang pertama yaitu munculnya usaha laundry lain. Yang kedua, usaha laundry lain membuat harga lebih murah. Yang ketiga, tingkat kepuasan konsumen atas hasil laundry yang berubah-ubah. Yang keempat, teknologi mesin cuci yang makin canggih. Sekian dari saya, tugas ini saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.